Halo teman-teman, apa kabar? Semoga masih sehat ya. Perkenalkan, nama saya Hari Anugrah Sinurat, NIM 4213141038 dari kelas PSBB 21B. Sahabat pendidikan bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus. Kita akan mengupas satu persatu apa sih sebenarnya di dalam pengertian judul ini. Oke teman-teman? Filsafat. Perkataan filsafat berasal dari bahasa Arab, yaitu filsafah, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia, yang berarti artinya cinta atau loving, dan sophia, pengetahuan. Nah, jadi filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Nah, berarti filsafat adalah hasil akal seorang manusia yang mencari dan memikirkan suatu kebenaran dengan sedalam-dalamnya. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu yang mempelajari dengan sungguh-sungguh hakikat kebenaran segala sesuatu. Pendidikan bagi Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan, baik formal, informal, dan non-formal. Sekolah merupakan contoh dari lembaga pendidikan yang bersifat formal. Sekolah tidak hanya sebagai wahana untuk mencari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga sebagai tempat yang dapat memberi bekal keterampilan untuk hidup yang nanti diterapkan dapat bermanfaat di dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda dengan anak normal pada umumnya. Pada mulanya, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat atau difabel, baik cacat fisik maupun cacat mental. Fokus permasalahan yang ingin dikaji dalam hal ini adalah karakteristik dari anak berkebutuhan khusus yang memerlukan layanan pendidikan dan model layanan pendidikan yang digunakan untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam belajar dan mengembangkan kreativitas. Cakupan kebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal secara akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan perkembangan kecerdasan, dan kognisi. Nah, selanjutnya yaitu model layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pertama yaitu bentuk layanan pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak normal. Pendidikan anak berkebutuhan khusus melalui sistem segregasi maksudnya adalah penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak normal. Ada 4 penyelenggaraan pendidikan dengan sistem pendidikan segregasi, yaitu yang pertama yaitu sekolah luar biasa atau SLB. SLB hanya mendidik satu kelainan saja. Ada pula SLB yang mendidik lebih dari satu kelainan, sehingga muncul SLB BC yaitu SLB untuk anak tunarungu dan tunagrahita. Lalu ada SLB ABCD yaitu SLB untuk anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa. Hal ini terjadi karena jumlah anak yang ada di unit sedikit dan fasilitas sekolah terbatas. Yang kedua, sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama.
Peserta didik berasrama tinggal di asrama. Pengelolaan asrama menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan sekolah, sehingga di SLB tersebut ada tingkat persiapan, tingkat dasar, dan tingkat lanjut, serta unit asrama. Ketiga, kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh atau kelas kunjung adalah lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjung merupakan wajib belajar dan serta memeratakan kesempatan. Nah, yang keempat, sekolah dasar luar biasa. Kurikulum yang digunakan di SLB untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Kegiatan belajar dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal sesuai dengan ketunaan masing-masing. Pendekatan yang dipakai juga lebih ke pendekatan individualisasi. Contohnya untuk anak tunanetra memperoleh latihan menulis dan membaca braille dan orientasi mobilitas. Anak tunarungu memperoleh latihan membaca ujaran, komunikasi total, bina persepsi, bunyi, dan irama. Anak tunagrahita memperoleh layanan mengurus diri sendiri. Dan untuk anak tunadaksa memperoleh layanan fisioterapi dan latihan koordinasi motorik. Lama pendidikan di SDLB sama dengan lama pendidikan di SLB konvensional untuk tingkat dasar, yaitu anak tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa selama 6 tahun, dan untuk anak tunarungu 8 tahun. Yang kedua, model bentuk layanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak biasa atau normal di sekolah umum. Dengan demikian, melalui sistem integrasi, anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal belajar dalam satu atap. Sistem pendidikan integrasi disebut juga sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana keterpaduan dengan anak normal. Keterpaduan tersebut dapat bersifat menyeluruh, sebagian, atau keterpaduan dalam rangka sosialisasi. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut adalah: pertama, yaitu bentuk kelas biasa. Dalam bentuk keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan dan bantuan guru dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk khusus dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas biasa. Yang kedua, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa, serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru pembimbing khusus atau GPK dengan menggunakan pendekatan individu dan metode peragaan yang sesuai. Yang ketiga, bentuk kelas khusus. Keterpaduan ini disebut juga keterpaduan lokali bangunan atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Pada tingkat keterpaduan ini, guru pembimbing khusus berfungsi sebagai pelaksana program di kelas khusus. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang digunakan adalah pendekatan, metode, dan cara penilaian yang biasa digunakan di SLB. Setiap model layanan pendidikan yang dikembangkan akan berhasil jika
Guru sebagai pengajar sekaligus pendamping siswa harus mampu mengkondisikan supaya kebutuhan pendidikan bagi masing-masing anak terpenuhi dengan baik. Selain itu, mengenali karakteristik masing-masing anak juga menjadi suatu hal yang sangat penting karena karakteristik anak yang berbeda-beda juga memerlukan metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses pendampingan kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, tujuan dari pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Nah, kali ini kita juga akan membahas yaitu tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dan layanan pendidikan. Pertama yaitu tunanetra. Anak tunanetra membutuhkan latihan khusus yang meliputi latihan membaca dan menulis huruf braille, penggunaan tongkat, orientasi dan mobilitas, serta melakukan latihan visual atau fungsional pada penglihatannya. Kedua, tunarungu. Anak tunarungu juga mengalami kesulitan berbicara karena fungsi pendengarannya yang tidak berfungsi. Agar dapat berkomunikasi dengan orang lain, maka harus menggunakan bahasa isyarat agar pembelajaran yang diberikan dapat dipahami dengan mudah. Sekolah inklusi harus kondusif dan sarana prasarana yang mendukung bagi ABK. Nah, yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata retardasi mental, ditandai dengan keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam interaksi sosial. Anak tunagrahita harus membutuhkan pemerhatian yang lebih dalam pengenalan dan pemahaman akan suatu materi. Layanan pendidikan bagi tunagrahita diantaranya mendapatkan kelas transisi, yaitu salah satu kelas persiapan dan pengenalan pengajaran, memerlukan sekolah khusus atau SLB, dan dengan tenaga pendidikan khusus dan mendapat pendidikan terpadu serta panti rehabilitasi. Keempat, tunadaksa. Tunadaksa merupakan sebutan halus bagi orang yang memiliki kelainan fisik, khususnya anggota badan seperti kaki, tangan, atau bentuk tubuh antara anak normal dan tunadaksa memiliki peluang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri. Model pembelajaran bagi tunadaksa dibagi menjadi dua bagian, yaitu sekolah khusus dan sekolah terpadu. Sekolah khusus dipergunakan bagi anak yang mengalami masalah intelektualnya seperti retardasi mental atau kesulitan gerakan dan emosinya. Sedangkan sekolah terpadu dipergunakan bagi anak tunadaksa yang memiliki intensitas masalah yang relatif ringan dan tidak disertai problem penyerta. Dengan kata lain, pelayanannya disatukan dengan anak-anak normal lainnya di sekolah reguler. Yang kelima, tunalaras. Tunalaras adalah sebutan untuk orang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Biasanya anak yang memiliki ciri berani melanggar peraturan, mudah emosi, dan suka melakukan tindakan agresif. Anak tunalaras disekolahkan di sekolah luar biasa C. Terima kasih teman-teman udah menonton video saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih.